Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bincang properti bersama Reka Pro dengan saya Diana, dan hari ini kedatangan tamu spesial. Sangat spesial nampaknya ya. Karena memang tamu kali ini, narasumber kali ini berasal dari jauh banget tuh kayaknya ya. Memang salah satu dari developer terbesar di Indonesia. Jadi langsung tersanjung. Parkland Podomoro, selamat datang Ibu Yulia Salju. Terima kasih, sangat list antrian yang cukup panjang bisa masuk ke Bincang Properti bareng Reka Properti tentunya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin di sela-sela kesibukan Ibu Salju juga ya. Terima kasih banyak. Selalu menyempatkan. Ini luar biasa sekali ya, karena memang Podomoro, siapa yang nggak tahu Podomoro? Udah terkenalnya bukan di Karawang lagi, udah terkenalnya di Indonesia. Dan gilanya lagi nih, sorry ya, saat aku ngomong gilanya lagi, karena memang saking hebatnya ya Podomoro. Ini sampai langsung 3 proyek besar di Karawang, keren banget ya. Sebenarnya sih apa sih ya yang dilihat dari Karawang ini, kenapa Podomoro Parkland ini ada di Karawang? Boleh kita kasih tahu dong bocorannya kenapa? Mungkin secara umumnya, nah di sini emang sampai jadi pertanyaan tuh, kenapa sih Agung Podomoro bisa sampai buka 3 proyek langsung di kota Karawang ini? Yang pertama emang kita yang memang udah berjalan proyek Grand Taruma, lalu juga ada Kota Kertabumi, dan ini merupakan proyek terbarunya Agung Podomoro, Parkland Podomoro, yang dimana luasnya 130 hektar. Kenapa kita sampai buka 3 proyek di Karawang? Karena sebetulnya Karawang itu sekarang lagi menjadi magnet yang betul-betul posisi kota yang sangat amat di tengah-tengah, Bu. Jadi destinasi dari Jakarta mau ke Bandung itu udah pasti lewat Karawang gitu. Memang kota-kota yang besar yang sudah berjalan seperti Bekasi, Jakarta itu melihat Karawang itu memiliki potensi, apalagi potensi investasi yang cukup tinggi untuk saat ini. Makanya kenapa sekarang developer-developer besar mungkin selain Agung Podomoro pun sudah mulai beranjak nih ke Karawang kan, bisa kita lihat sendiri gitu sih. Oh iya nih, dari tadi kita ngobrol seru banget ya, membahas mengenai Parkland. Tapi ada satu hal yang belum saya tanyakan. Apa itu? Dan memang harus kita saya perkenalkan. Boleh. Nah, ini ternyata Bu Yulia Salju yang kita undang saat ini. Ini boleh disebutkan ya Bu, Ibu dari positionnya sekarang itu sebagai apa? Mungkin sebelumnya perkenalkan. Ini perkenalan malah di tengah-tengah ya. Inilah kalau udah chemistry-nya udah kena ya. Nama aku Yulia Salju. Mungkin beberapa teman-teman agent yang udah sering banget ketemu mungkin kenalnya dengan Salju aja. Posisi aku sekarang memang untuk dipakai Podomoro sebagai agent relation. Ya, jadi untuk teman-teman atau beberapa kantor agent seluruh Indonesia yang mau bekerja sama dalam memasarkan produk Parkland Podomoro itu bisa melalui Salju dan tim juga gitu. Berarti di handle-nya nanti agent-agent sama Bu Salju ya? Dan tim juga kita ada gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang lihat nih video ini, agent yang belum join, boleh, termasuk Reka Properti sudah join. Pokoknya kita akan standby terus untuk handling, bantu konsumen dari teman-teman agent yang mau beli unit di Parkland Podomoro, kita bantu sampai closing. Dan Bu Salju ini 25 jam kayaknya bisa on call. Langsung sampai agent curhat pun aku gitu. Sampai dengerin curhat juga ya? Karena kan gitu lah, biar agent tuh kalau ini ada konsumen yang mau beli, kita tawarin kemana ya? Oh, tentu Parkland Podomoro. Iya, betul. Sip. Satu hal lagi, apa yang membedakan Podomoro Parkland dengan properti lainnya yang ada di Karawang? Sebetulnya kalau misalkan kita lihat ya Bu ya, mungkin kalau untuk pengembang lain itu lebih difokuskan ke volumenya gitu. Kalau Parkland Podomoro sendiri, kita difokuskan ke kualitas hidup. Dalam artian kualitas hidup di sini dari mulai fasilitas, ruang terbuka hijau yang sangat luas. Fun fact-nya Bu, di Parkland Podomoro kita alokasikan tanah seluas 1 hektar untuk botanical garden. Wow. Yes, jadi kita akan betul-betul nanti menjadikan kualitas hidup yang baik dengan kawasan yang tropis, yang ya kita akan ikutlah dalam setiap perkembangan Parkland Podomoro-nya.
Ya, setahu saya sih, saya pernah ngedenger ya konsep Podomoro itu kan hijau ya. Betul nggak itu? Betul. Karena kenapa kita sampai ada citra Parken Podomoro tuh hijau? Ya dengan kita mengalokasikan tanah seluas 1 hektar khusus itu untuk penghijauan, untuk botanical garden. Di situ kita mengedepankan memang kualitas hidup yang sehat gitu. Dengan udara yang tropis nantinya, dan itu masuk ke nanti desain dari produk kita. Jadi makin betah. Yes, dong. Dan kalau mengenai lokasinya nih, lokasi Podomoro Parkland itu sebetulnya strategis nggak sih? Kalau kita lihat Bu, Parken Podomoro ini lokasinya persis setelah pintu tol Karawang Barat ya. Mungkin estimasi dari gerbang tol Karawang Barat itu kita bisa sampai di 5 menit sampai 10 menit maybe ya. Gitu. Enak banget berarti iya dong. Buat investor-investor yang dari luar kota atau bahkan ada yang bekerja atau punya bisnis di luar kota itu gampang akses masuk tolnya ya. Apalagi memang Parken Podomoro sendiri ke area KIC itu betul-betul dekat banget kan ya Bu. Maksudnya ya 15 menit udah mulai sampai lah. Belum lagi ke stasiun kereta api cepat. Itu kan udah mulai berjalan. Iya, itu betul. udah mulai dekat banget. Salah satu inilah fasilitas penunjang yang ada di Parken Podomoro. Nah, tadi Bu Salju menjelaskan mengenai fasilitas. Yes, nah, oke. Dengar-dengar juga nih katanya. Kalau Podomoro tuh memang punya konsep yang ada clubhouse. Betul. Clubhouse-nya saya pernah lihat juga soalnya. Udah pernah yang udah ada project sebelumnya. Okay. Alhamdulillah juga kita Rekapro pernah ada penjualan di sana. Emang gitu. keren. Nah itu ternyata memang di Kertabumi itu yang sudah ada itu bagus banget. Tapi beritanya nih kabarnya katanya Podomoro Parkland ini lebih mewah ya. Gimana ceritain dong mengenai clubhouse-nya yang nanti akan ada di Podomoro Parkland. Jadi kalau untuk clubhouse, betul yang tadi Ibu udah sounding bahwa di setiap project Agung Podomoro itu sekarang sudah tentu dan pasti akan ada clubhouse-nya. Clubhouse itu merupakan salah satu fasilitas untuk pemilik unit di Parken Podomoro Karawang dengan luasan clubhouse kita itu di 3.300 Bu. Clubhouse itu di dalamnya kita ada swimming pool, kita ada fitness center juga, kita ada entertain room-nya juga, function hall-nya juga, dan itu bebas digunakan untuk pemilik unit dan gratis. Wih, enak banget ya. Itu salah satu fasilitas yang menjadi selling point-nya Agung Podomoro, termasuk Parken Podomoro. Itu berarti nggak bayar sama sekali untuk berenang? Yes, tidak. Mungkin nanti dalam penggunaan biasa kan biar gak bentrok ya Bu, biasa nanti bayar reservasi sama resepsionis gitu. Berarti enak banget ya, udah tinggal di situ, mau berenang tinggal jalan. Di private cinema jangan lupa nonton, udah nggak perlu juga pesen tiket-tiket lagi, tinggal di situ. Update nggak tuh? Iya dong, private cinema di kita aja itu bisa fasilitasnya sampai 10 orang. Gitu. Jadi quality time bareng keluarganya betul-betul. Ini bener-bener deh kayaknya Parkland Podomoro tuh bikin penghuni itu udah standby stay di situ aja ya, jangan kemana-mana. Gitu. Fasilitas soalnya lengkap aja. Nah untuk clubhouse-nya sendiri udah ada gambaran ukurannya belum? Karena memang kan setiap project, setahu saya setiap project Podomoro itu berbeda ya ukurannya. Katanya infonya ini lebih besar, bener ya? Lebih besar, lebih mewah, betul. Jadi kalau untuk clubhouse kita itu di setiap cluster ada clubhouse-nya. Oh, ini malah setiap cluster? Setiap cluster. Wah, jadi nggak satu clubhouse untuk semua cluster. Kita setiap gitu. cluster ada clubhouse-nya, jadi lebih eksklusif gitu. Betul ya. Dan memang untuk clubhouse di cluster saat ini cluster premium kita Evergreen, itu luasan clubhouse-nya di 3.300. Clubhouse aja 3.300. Dan untuk di cluster Emory bikin itu betah ini 2.200. Kebayangkan luasnya gitu Bu. Iya, tapi memang enak sih kalau memang ada fasilitas clubhouse itu. Jadi kita ibaratnya nih kalau misalkan kita member berenang, member renang aja udah berapa gitu ya. Kalau hitung-hitungan biasalah ibu-ibu ya. Belum lagi kan kecampur sama pengunjung lain. Gitu. Terus gym aja kalau misalkan udah kita member di luar itu udah berapa? Sebetulnya sih untung banget ya. Betul dengan adanya clubhouse itu. Belum lagi tenis jangan lupa. Oh, tenis ada kita juga. Ada, betul. Gitu. Kayaknya harus punya deh, punya di sana. Kayaknya harus visit dengan
harus lihat langsung gitu. Iya. Selain fasilitas yang dimiliki, yang salah satunya yang tadi kita bahas clubhouse, ini di area komersil. Oke. Iya, kan Podomoro Parkland ini kan ada terdiri dari area komersil, Betul. ruko, ya, Yes. Dan residensial. Betul. Ya. Nah, area komersilnya itu yang sudah masuk tenan untuk saat ini ada apa aja? Oke, jadi memang Keparkiran Podomoro sendiri kita mengusung konsep one stop living. Jadi kita akan memenuhi segala kebutuhan daripada si konsumen, termasuk area komersialnya. Yang pertama, kalau ibu dan bapak mungkin udah pernah lewat itu ke daerah Karawang Barat, Parkiran Podomoro, itu sudah mulai terbangun rumah sakit IHC. Oh, yang bangunan itu tuh Yes, itu rumah yang sakit. udah mulai itu rumah sakit. Cepet banget ya Bukan pembangunannya. lagi Januari kemarin udah belum kelihatan Belum kan ya Bu? kelihatan, pas saya Sekarang kita lewat. udah mulai launching. IHC itu salah satu rumah sakit khusus pembuluh darah dan jantung, Indonesia Heart Center. Itu ada pertama di Karawang. Itu merupakan masuknya ke fasilitas umum lah ya Bu ya di situ. Lalu juga kita sudah masuk Living Plaza yang di kita itu mengambil luas tanah di 2 hektar. Living Plaza, yes. Kita juga beberapa dari manajemen sedang dealing terkait tenan F&B-nya, gitu. Kita juga sudah ada komplek rumah ibadah, sudah masuk 5 rumah ibadah di kita, gitu. Jadi inilah bagi para investor yang ingin memutarkan uangnya, masih ada potensi di area komersil. Iya benar. Mumpung memang masih project-project baru, ini terhitungnya baru ya, karena Podomoro Parkland ini kan belum ada yang serah terima kan ya. Jadi memang harganya masih special price. Bukan lagi. Beli sekarang, nanti tahun depan harganya udah pasti untung. Yes. Udah pasti untung. Udah pasti untung. Udah pasti untung. Properti kan memang seperti itu. Iya betul. Yes. Nah, kalau misalkan mengenai produk, nah produk ini di belakang Bu Salju kayaknya ada produk Millennial Homes. Ini judulnya Millennial ya? Yes, jadi salah satu produk kita yang kita sebut dengan Millennial Homes. Millennial Homes, millennial. Kalau dari kalimatnya millennial itu harganya gimana sih? Sama nggak dengan kapasitas untuk kantongnya milenial? Gitu ya. Nah itulah sebenarnya karena kan gini loh, kalau Podomoro itu kan udah dikenal banget ya, kayaknya mewah gitu, rumah mewah gitu. Nah ini sedangkan di milenial, apa harganya tuh rate-nya masuk nggak nih untuk yang memang kantong-kantong milenial, kantong-kantong milenial yang memang pasangan baru menikah seperti itu. Jadi itulah Bu, tadi betul kata Ibu, kenapa dinamakan milenial? Emang masuk ke budgetnya para milenial gitu. Nah, karena budget kita itu sangat masuk ke milenial, makanya kita kasih nama produk ini Millennial Homes. Sangat masuk? Yes. Berapa harganya? Jadi penasaran ya kita, karena biasanya kan Podomoro kan harganya kan mewah gitu ya. Tapi ternyata berarti yang Parkland Podomoro ini masuk banget ya ke kantong milenial. Jadi ini merupakan salah satu produk yang bisa sold out dalam 24 jam tahap 1 loh Bu. Wah, selain harga, karena gini Bu, dengan harga 800 juta, harga 800 juta, fasilitas itu udah setara dengan harga rumah 4M. 800 juta? Yes, ada di Podomoro 800 juta. Enggak loh, memang kan 800 juta ya paling kalau angsuran cicilan sekitar 2 jutaan. 2 juta 500 iya, lah. Yes. Maksudnya di under 3 juta masih oke lah ya. Gila, keren Dan banget. ternyata Millennial Homes ini ketika kita launching, penyerapan pasarnya betul-betul ya wow banget gitu Bu. Iya, dengan ya, 800 juta. 1 jam langsung. Iya, bayangkan ya mungkin harga rumah 800 juta berada di kawasan Parkland Podomoro dengan luasan 130 dengan konsep hektar. one stop living. Yes, konsep fasilitas one stop living. banyak, Eksklusif banget. Eksklusif banget, mau banget. Udah pasti jadi Pasti. ya sorotan masyarakat Iya, banget sih. betul. Gitu. Karena mungkin memang masih termasuk dari special price pertama mungkin ya. Betul. Berarti memang sekarang nggak ada kata terlambat ya, belum ada kata terlambat karena memang harganya pun masih harga best price banget. Best price banget ya. Dan for information juga Bu, Millennial ini awal launching kita harga 700 jutaan. 700 jutaan dan sekarang sudah naik di 800 juta. Cepet itu banget. salah satu bukti investasi di properti itu sangat betul kenaikan yang pesat. Kenaikannya ya. Yes, gitu. Gimana nanti ya tahun depan? Kayaknya udah nyampe 1M ini. Nah, tadi makanya jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat, betul. Gitu Ternyata sih. masuk ya, ada ya Parkland Podomoro Ada, itu yang betul. memang harganya masih masuk kantong milenial. Betul. Nah,
Tadi kita udah bahas mengenai commercial area. Yes. Commercial area udah ada beberapa tenan yang masuk ya. Betul. Nah, untuk rukonya sendiri, Oke. karena memang ruko ini kan salah satu apa namanya produk properti yang sangat diminati untuk para investor. Yes. Ya. Dan Podomoro ini rukonya biasanya gede-gede, keren-keren, dan harganya masih sangat terjangkau gitu. Oke. Nah, apalagi kalau memang mau invest di Parkland Podomoro ini kan berarti kan masih base price ya. Betul, betul. Nah, itu ada berapa unit Bu Salju kira-kira yang ruko yang akan ada di Parkland Podomoro? Ya. Untuk unit ruko yang akan kita pasarkan saat ini estimasi di 100 lebih Bu, 100 lebih. Dan ruko di kita pun harganya betul yang tadi sounding betul sangat-sangat terjangkau. Jadi ruko di kita tuh ada satu lantai. Biasa kita sebutnya itu dengan Neo Promenade. Shop House Neo Promenade. Juga kita ada ruko 2 lantainya kita sebutnya dengan Shop House La Promenade gitu. Jadi untuk satu lantainya kita itu harga masih di 1,8 sampai dengan 1,9. Masih 1 M ternyata. Iya. Ya. Satu lantai. Iya betul. Tapi memang kalau yang baru mulai usaha seperti itu, memang satu lantai sih cukup ya. Masih Untuk ya. ukurannya berapa itu yang satu lantai? Satu lantai kita dimensinya 4,5 kali 17. Tuh kan, bener kan? Sih. Parkland itu Dan pasti gede-gede. desain di kita tuh ruko di kita tuh desainnya bisa dibilang di Karawang baru ada di Parkland. Oh gitu. Makanya Mewah dong ya. buat yang mau lihat ayo. Makin penasaran aja nih Yes, ya. makanya. Jadi memang untuk rukonya itu buat yang pengusaha baru mulai usaha, Betul. cocok banget nih ya untuk yang tipe satu lantai ada juga Ada. ternyata di Parkland. Kenapa? Karena memang unit. Nah, saya kembali ke unit dulu. Boleh. Unit rumah. Ini kan ruko itu kan berarti kan berkaitan dengan penghuni di situ Betul, ya. Nah, betul. kalau penghuni di situ itu kira-kira target dari Podomoro Parkland itu seluas yang tadi seluas 130 hektar itu ada kira-kira ada berapa unit rumah di sana? Oke, untuk planning kita, untuk rumah yang akan dibangun di Parkland Podomoro itu kita akan bangun di 3.300 sampai 3.500. Dan satu Betul. lagi Bu, yang harus disonding, Parkland Podomoro nanti akan memiliki akses menuju alun-alunnya Kota Karawang. Wow. Yes, Berarti dari depannya lewat Karawang Barat ya? Yes, Patung Kuda nanti, itu. Patung Kuda itu nanti ke alun-alun. betul. Jadi untuk investor itu marketnya bukan hanya kawasan Betul. Parkland, tapi dari daerah alun-alun pun itu kan yang tadinya Tembus ke padat di situ situ ya, betul. bisa langsung terurai, Bisa terurai ke terurai situ ya. Parkland. Yes. Jadi bukan kita biasanya nih kalau misalkan investor atau pengusaha yang mau beli ruko, biasanya ngelihat ini hunian berapa? Berarti ya. nggak usah base-nya nggak usah dari situ ya Yes. hitungannya. Keren Udah banget. pasti dari kawasan samping-sampingnya Semakin pun luas ya. ke bawah, betul. Iya, gitu. iya. Ayo buruan pokoknya harus punya. Iya itu. dong, Bu. Kan dari Jakarta Bekasi pun beberapa pengusaha tuh mereka ekspansinya ambil di Parkland. Iya. Yang pertama mereka sudah lihat Karawangnya sendiri yang memang sudah mulai maju. Berikut dengan potensi captive betul. market dari Parkland. Iya. Nah, Bu Salju, Yes. kita dari Rekapro ini ada beberapa konsumen yang menanyakan mengenai ada isu Apa tuh? Aku sih ada beda-beda nih. mengenai area Parkland itu, yang tadi Bu Salju bilang itu kan dari Karawang Barat nanti kan keluar ke alun-alun ya. Yes, Nah, ada sedangkan di area belakang itu, di area sebelum Parkland yang alun-alun itu, nah itu tuh ada dikelilingi oleh sungai. Betul. Nah, ada beberapa konsumen Rekapro yang menanyakan ini banjir nggak ya gitu, Oke. bebas banjir nggak ya? Bebas banjir tuh maksudnya apa ya? Banjirnya masuk atau gimana? Salah nih ternyata ya? persepsinya. Ya intinya seperti itu Bu Salju, karena memang ada isu Parkland itu Parkland Takut karena banjir. memang takut banjir, Yes. atau mungkin ada yang memang udah hot nih ya, pengen beli di Parkland tapi ingin memastikan gitu. Oke. Atau mungkin nanti yang lihat YouTube ini mungkin ada yang mikir bener nggak sih? Masa gitu. sih? Jadi Gitu ini kan. dijelaskan langsung nih sama Bu Salju. Karena sebetulnya isu banjir itu merupakan salah satu ini sih tantangan ya sebetulnya. Jadi kita atasi. Jadi memang kalau untuk kawasan pantai sendiri betul tadi yang Ibu sounding bahwa kita dikelilingi oleh Sungai Citarum. Tapi tenang karena kita kenaikan dari bibir sungai itu 8 meter. Nah makanya kenapa setiap konsumen yang rata-rata sedang diprospek oleh teman agent selalu saya ajak untuk langsung bukan dari kita visit langsung ke kawasan. Karena kalau misalnya kita lihat langsung ke kawasan Bu, itu betul-betul kita sudah tinggi.
Iya ya, jembatannya sudah sangat sudah tinggi ya, karena itu banjir itu salah satu hal yang memang kita antisipasi banget sih. Karena kan jadi jangan khawatir lah ya. Jangan khawatir mengenai isu banjir. betul. Karena memang Podomoro itu ya salah satu developer besar di nasional. Itu sudah sangat dengan beberapa solusi ya. Kita sudah antisipasi semua masalah ya. Sebenarnya kalau masih nggak percaya, ayo visit nanti dibikin sama Bu Diana dan saya. Kita lihat langsung ya, jangan ada isu di luar. Jangan, karena kan biasanya harus datang dulu, mencintai, baru beli langsung. Berarti isu-isu sudah terjawab semua ya. Soalnya ada isu mengenai Harga mahal. ya terbantah ke depan oleh proyek yang Kita ada opsi. betul kita harus. Ya memang angsurannya itu ya terjangkau sampai terjangkau 2 jutaan. Yes. Yang kedua isu banjir juga sudah kita Opsi kita funding. betul. Jadi anak lah ya. Betul. Nah, satu lagi, apa Jen? Mengenai sistem pembayaran. Oke. Dan pembayaran di Pakden sendiri ini lebih fleksibel nggak sih? Kadang kan ada ya namanya developer nasional. Developer nasional itu saklek gitu ya. Yes. Kadang ada yang saklek, udahlah installment. Contoh, misalkan ada beberapa konsumen mereka yang memang installment 2 tahun. Ternyata bisa nggak kalau pengajuan jadi 3 tahun? Oke. Nah, terus bisa nggak sistem bayarnya seperti ini? Kan karena case di konsumen itu kan bermacam-macam ya. Gitu. Kalau untuk cara bayar, kita itu ada 3 cara bayar. Apa ada 3 cara bayar? Betul yang harus sebagai suami. Kita menyesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan dari konsumen. Yang pertama itu kita ada cash keras. Cash keras di kita juga tak langsung satu kali bayar gitu. Cash keras di kita dengan waktu 5 bulan. Cash keras. Cash keras 5 bulan. Jadi masih bisa dikasih 5 bulan. Enak banget. Kalau sering bayar, Metode satu cash keras masuk kali bayar satu. Cash keras itu biasanya ya karena memang kita sering ya menemui developer yang lainnya di tingkat nasional pun itu cash keras itu ya memang dibatasi hanya misalkan dari dia booking udah cuma satu pembayaran pelunasan gitu ya ya. maksimal hanya sekitar 24 hari ya atau 1 bulan langsung cash, tapi ini bisa sampai 5 bulan. 5 bulan. Itu untuk cash keras. Lalu juga kita ada opsi cara bayar kedua, kita biasa sebut dengan cash bertahap. Iya, ya. Betul, itu cash bertahap di kita apalagi 3 tahun atau 36 bulan. Nah kalau cash bertahap ini ada minimal DP nggak? Kalau untuk DP sih biasanya kita pasti sounding dulu SOP dari manajemen terkait ini seperti apa. Nah tapi balik lagi kita sesuaikan dengan kemampuan dari si konsumen atas kesepakatan bersama antara manajemen itu dari pipeline dengan si konsumen. Sebisa mungkin kita penting jangan sampai konsumen kabur sih. Iya. Makanya jangan langsung soalnya 3 tahun langsung segini gitu. Udah shock duluan gitu ya. Oh iya. Ternyata Fleksibel aja. Yes. Fleksibel. Selain itu, Lalu kita ada partner juga yang bekerja sama dengan beberapa bank juga. Nah, beberapa banknya nanti dibantu oleh Bu Diana. biasanya orangnya banyak yang bagus ya. Sebenarnya apa nih yang lagi menarik nih? Karena memang banyak ya perbankan yang memang untuk primary ini Itu kan khusus biasanya. khusus dan memang suku bunganya ya kecil-kecil ya, sampai di bawah 3% ada. Betul. Jadi buat yang mau beli properti nggak usah khawatir mengenai angsuran dan cicilannya ya karena memang banyak promo bunga untuk saat ini ya. Ini sih merupakan salah satu pesan yang harus disampaikan ke konsumen yang aku kayaknya gak nyampe dengan segini karena itu biasanya menurut hitungan sendiri ya. Iya betul. Makanya better buka ke kantor nanti dibantu oleh Bu Diana sama Salju nanti kita ilustrasikan nih hitungan angsurannya berapa jadi udah gak kaget lagi. Ini aku suka kebetulan aku cinta macam gitu dan izin di kafe juga ini semua kita kita kan izin di kafe ya Tapi memang enak ya. memang enak sih biasanya aku coffee terus cuman tadi pas coba ini enak suka belum lagi Kalau ini bisa kopi
Itu kopi ya kan. Saya kita kopi 3 kali. Macam dulu. Kayaknya ada IG-nya, ada Jinji gitu. Nanti satu pokoknya buat Kimi sama Ejen handle konsumen sambil teh makan. Bisa kan Bu? Bisa. Ini ada paket-paket untuk meeting juga. Lantai 1, lantai 2. Iya, tidak ada ruang buat meeting juga. Oke, itulah tadi obrolan kita di episode kali ini bersama Ibu Julia Sarji dari Podomoro Partner yang seru banget pastinya ya. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bersama narasumber lainnya yang ada di seluruh Indonesia mungkin atau di kita dengar di TPK Pro. Bersama saya Diana, sampai ketemu lagi di Bincang Pro TPK Pro di episode selanjutnya. Terima kasih.